Oke, ini bukanlah penggalan film action, ini hanya orang yang sedang nyoba bedil manuknya. So, bukan itu yang jadi pembahasan utama, karena kita akan coba lihat bagaimana muzzle flash itu nempel pada moncong senjatanya. Karena itulah kita akan coba belajar tracking motion. Seperti apa? Let's check this out. Sample 1. Oke, langsung aja kita di After Effects. Kita akan coba importkan bahannya. Di sini ada file namanya Shooting AV. Nah, kalau Anda lihat ukurannya masih ukuran HD biasa ya. Ukuran DV biasa ya. 720 576. It's okay, nggak masalah. Saya langsung drag ke sebelah kirinya icon 8 BPC itu dan kita bikin komposisi baru berdasarkan video tersebut. Saya perkenalkan sebuah teknik tracking. Teknik tracking adalah teknik di mana kita melacak sebuah titik yang nanti bisa digunakan untuk keperluan animasi ataupun keperluan stabilizing ya. Nah, langkahnya seperti apa? Yang pertama, kita harus punya titik yang akan di tracking atau yang akan dilacak. Titik itu bisa berwujud sebuah gambar yang kontras, pastinya hitam atau putih, ataupun warnanya beda dengan warna latarnya. Nah, untuk kasus ini saya ingin menempelkan sebuah muzzle flash atau tembakan di moncong dari senjata emasnya ini, karena jika kita lihat pergerakan dari senjatanya cukup random ya. So kalau kita bikin animasi di sini dan ngikuti moncong senjatanya itu terlalu susah karena gerakannya shaking gitu ya. Nah, untuk itu saya akan coba zoom sedikit di bagian sini dan ada beberapa bagian yang bisa kita pakai untuk keperluan tracking. Sebagai contoh, di sini ada lubang-lubang kecil dari senjatanya ini dan ini warnanya kontras dengan senjatanya. Jadi senjatanya hitam, sininya putih. Nah, ini disebut dengan dengan sebuah titik yang layak bisa digunakan sebagai titik marker atau tracking. Di sini juga dari moncong senjata ini meskipun agak kurang begitu jelas ya, tapi sudah bisa digunakan. Nah, langsung saja kita akan coba bermain trackingnya. Tracking ada di sebelah sini. Jadi saya akan masuk menu window, kemudian tracker. Nah, dia akan muncul di sebelah kanan sini. Merah untuk keperluan 3D tracking. Ada track motion yang akan kita pakai nanti. Ada warp stabilizer. Ini mungkin Anda sering ketemu di multimedia dulu untuk menstabilkan gambar. Sedangkan stabilize motion ini untuk menyampilkan objek. Track motion. Nah, kita akan coba bermain di track motion dulu. Saya akan klik tombol track motion. Dan perhatikan ketika Anda mengklik tombol track motion akan muncul titik track point. Nah, track point inilah yang akan kita arahkan ke objek yang layak bisa dijadikan sebagai titik tracker. Nah, saya akan drag kotak ini ke arah moncong dari senjatanya. Nah, sebuah kasus bagaimana jika saya ada tempat yang tidak layak untuk dijadikan sebagai titik tracking. Maka biasanya waktu syuting kita harus membuat tanda tracker itu sendiri. Makanya itu disebut dengan nama markernya atau marker trackingnya. Nah, kotak ini kita akan coba perbesar. Apa pengaruh kotak ini terhadap trackingnya nanti? Semakin besar kotak ini kita buat, maka semakin akurat proses trackingnya. Akan tetapi makan waktu untuk trackernya cukup lama. Tapi kalau kita bikin lebih kecil seperti ini, kita kecilin gini, akurasinya rendah, tapi proses trackingnya itu sangat cepat. Nah, monggo itu menyesuaikan saja. Kalau saya akan coba sesuaikan karena gambarnya agak kabur ya. Saya coba gunakan tracking yang dalam posisi agak besar seperti ini. Tracking. Nah, kalau sudah, saya akan masuk ke jendela tracker lagi dan perhatikan di sana ada namanya analyze. Ada analyze one frame backward, analyze backward mundur, ada analyze forward sama satu step satu frame. So, saya akan menggunakan analyze forward. Pastikan playhead saya berada detik 0 dan saya akan melakukan tombol analyze forward. Klik, proses tracking akan berjalan seperti itu. Dan sudah selesai. Nah, kita akan coba cek hasil tracking kita. Perhatikan ada semacam titik-titik yang ada di sini. Ini adalah titik-titik pergerakan dari marker kita ini tadi. Nah, ini disebut dengan nama data tracking. Langkah berikutnya, data-data ini harus disimpan ke dalam sebuah objek. Nah, kalau kita belum tahu objek apa yang mau kita gunakan untuk menyimpan, ada baiknya kita bikin sebuah objek baru dulu. So, akan masuk dari layer new, kemudian ada namanya null object. Nah, di null object inilah yang akan kita gunakan untuk menyimpan data-data tracking ini.
Caranya, saya kembali ke jendela tracker, di sana ada edit target, saya klik. Nanti akan muncul motion target, apa yang mau ditargetkan. So, saya pilih yang 01. 01 ini muncul jika Anda sudah bikin 01 tadi. Jika tidak, maka ini nggak muncul. Saya tekan OK. Dan kemudian di sini ada tombol apply, APPLY. Saya pencet tombol apply-nya. Klik. Ada X and Y, sumbu X dan Y. Ya, oke. Mau gimana lagi, sumbunya cuma itu. Saya tekan OK. Nah, kalau sudah, perhatikan di sini ada kotak. Yang kotak ini kalau saya geser playheadnya, dia akan ngikut sama moncong senjata hasil trackingan tadi. Nah, apa fungsi dari kotak tersebut? Saat ini belum kepake apa-apa ya. Nanti apapun benda yang mau kita konekkan terhadap kotak ini, maka dia pergerakannya akan ngikut dengan pergerakan kotak ini, yang secara otomatis akan ngikut dari moncong senjata sebagai marker kita tadi. Parenting. So, saya akan ambil muzzle flashnya. Ini udah gambar seperti ini. Ini semacam muzzle flash atau tembakan. Bagi yang main lom bumbung mungkin butuh seperti ini biar lebih keren ya. Nah, langkah berikutnya saya akan masukkan ini ke timeline. Terlalu besar, ini kena emasnya ya kan, harusnya di sini aja. Saya bisa kecilin secara manual, saya langsung tarik ujungnya saja. Nah, saya taruh sebelah sini. Saat ini kalau saya play, dia belum ngikut sama moncong senjatanya ya. Jadi senjatanya kemana, dia tetap di situ aja. Ya, nah, makanya untuk pas, biar dia pas di sini terus, untuk pas seperti ini, saatnya kita konekkan dengan 01 tadi. 01 berisi data tracking tadi. Nah, untuk konekkannya di sini ada parent. Masih ingat teknik parent di multimedia? Enggak ya, enggak apa-apa. Di multi parent sini, NaN-nya ini saya ganti menjadi 01. Nah, maka ketika kita kemanapun, maka muzzle flash itu akan ngikut dari moncong senjatanya. Ya, langkah berikutnya tinggal langkah editing. Sample 2. Nah, kita akan coba untuk teknik yang kedua, hampir sama. Saya akan ambil ada folder ini. Nah, perkenalkan di sini ada Mas Raffi. Saya akan drag ke ikonnya MPC. Oke, sangat aneh, saya nggak tahu dia sedang ditekan atau sedang tertekan atau sedang menekan sesuatu. Saya akan coba ambil tidak semuanya ya, tidak semuanya. Saya akan coba ambil dari detik 3 ini aja, dan saya mau tempelkan sesuatu di wajahnya sini. Dreaming. Caranya sama kayak tadi, saya akan potong dulu mungkin karena ini terlalu lama durasinya. Saya akan potong mulai dari detik 3. Saya tekan tombol ALT open bracket, dia akan motong area depannya ya. Kemudian sampai detik 5 seperti ini, ALT close bracket. Bagi yang belum tahu, bracket itu tombol di sebelah kanannya huruf P atau kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, tapi bawahnya. Jadi kayak open bracket dan close bracket. Nah, setelah itu saya akan coba bikin ke depan, playheadnya saya taruh depan, dan saya akan pencet open bracket saja tanpa ALT, maka dia akan justify ke kiri ya. Nah, terus kalau sudah work area yang ada di sini, kita akan coba perpendek dengan cara ini di drag ke kiri sampai menemukan ujung sini. Nah, kalau kita asal ngedrag ini mungkin nggak pas ya, tombol shiftnya Anda tahan, maka dia akan snap nih. Nah, seperti ini. Kalau sudah di area kosong dari work area ini, kita klik kanan dan kita pilih trim comb to work area. So, project kita sekarang cuma berfokus pada bagian potongan tersebut. Marker tracking. Nah, kalau udah, kita akan track, kita akan taruh di sini. Nah, saat ini wajahnya banyak area yang gerak ya. Nah, saya akan coba cari sebuah titik, 2 titik di situ, karena mungkin dia akan sedikit melakukan rotation, nggak cuma diem tok. Maka ada properti tambahan yang kita atur. Kita akan masuk track motion lagi, dan tracking pointnya cuma 1 ya. Tapi coba jika Anda cek di sini, rotation saya checklist, skill saya checklist, maka sekarang kita nambah 2 tracking point. Nah, tracking point ini usahakan ditaruh di tempat yang fix. Contohnya adalah misalnya di sini saya taruh di sininya nih, bagian matanya sini. Saya nggak tahu ini blobok nggak sih? Oh, bukan ya kan.
Saya akan drag ini ke sini nih, lubang hidungnya. Semoga upilnya nggak keluar. Tracking meneh. Kemudian kalau sudah, baru saya lakukan tombol, saya lakukan analyze forward dengan cara klik tombol ini nih, klik. Proses berjalan. Semoga tidak lepas. Apa yang terjadi jika Anda lepas atau trackernya lepas? Jika terjadi sebuah tracking itu lepas di jalan, Anda stop ya, Anda stop, Anda benerin lagi, kemudian Anda analyze forward kembali. Nah kalau sudah, saya akan bikin null object, layer, new, null object. Kemudian kalau sudah, saya akan tekan tombol edit target, dan di sini tulisannya secara default 02 ya, karena tadi kita udah bikin 01. Saya tekan OK. Kemudian saya tekan tombol apply. Apply-nya oke aja. Nah, sekarang kita udah punya tracking di sini nih. Sweat. Langkah berikutnya tinggal kita kasih sesuatu di mukanya masnya ini. Nah, saya pengen kasih sedikit efek kayak dia itu sedang terluka dan lukanya nanti sembuh gitu ya. So untuk bikin lukanya, saya bikin dari Photoshop aja. Saya coba cari retakan tanah itu, kemudian saya edit dan hanya asal-asalan edit aja, cuma dikasih emboss sedikit dan lain sebagainya. Simpan jadi file PNG. Saya akan import file ini, kemudian saya taruh di timeline. Wah ini wajahnya pecah ya enggak? Tapi nggak apa-apa, supaya Anda paham sedikit konsepnya saja. Ini saya taruh sini aja. Saat ini kalau dia gerak nih, lukanya nggak nempel, nggak ngikut ke pipinya, jadi cuma di sana aja. Nah agar nempel, tentu saja parentnya di sini kita ganti menjadi 02. Kenapa 02? Karena 02 itu berisi data tracking kita tadi. Nih, so dia akan bergerak di sana. Blending mode. Nah biar kelihatannya tuh, mungkin blend modenya nih kita atur sedikit. Perhatikan di sini ada blend mode, di sini ada normal. Anda bisa coba satu-satu. Tapi karena ini ngeblend ke kulit, saya akan coba bermain ke hard light. Nah, semakin agak merah itu. Jika ini terlalu kuat, Anda bisa coba sedikit samarkan dengan cara Anda opacity. Saya akan masuk opacity, saya pencet huruf T, opacity muncul. 100% nya saya geser ke kiri sedikit. Nah, biar blendingnya agak sedikit menyatu. Kurang lebih seperti ini. Nah, Warfarin heal. kita akan coba sembuhkan, kasihan nih Mas Hafiz. Jadi kita akan bawa ke dokter. Cuman terlalu lama, maka kita berharap dia punya gennya Wolverine ya. Dan kalau enggak, makanya kita bikin saat ini. Nah, untuk ngilangin ini, saya tinggal masuk tambahan efek yang namanya matte ya. So saya akan masuk di sini bagian matte, terus pilih namanya simple choker. Di properti dari simple choker, choke matte-nya kita akan atur nih. Nah nanti kira-kira animasinya dia kayak gini nih. Nah kayak gitu, nggak perlu sound effect sih. Nah tinggal kita atur kapan animasi ini akan mulai dan berakhir detik kapan. Saya akan coba di sini. So, saya akan klik tombol choke matte-nya, stopwatch choke matte, dan sembuh sampai detik berapa? Detik 1:10 mungkin. Kemudian choke matte-nya saya geser ke kanan sampai dia benar-benar sembuh total tanpa perlu rawat jalan. Seperti ini. Nah, seperti itu. Mungkin akan lebih bisa menjual kalau gambarnya kita benar-benar kasih ya, lightingnya kita atur dan lain sebagainya, sehingga lukanya benar-benar orang bisa percaya gitu. Kalau enggak ya kita lukain beneran aja ya. Tapi jangan, kasihan. Perasaannya sudah terluka tiap. Anda semudah ini mengobati patah hati ya, cukup di simple choker, maka ini akan lebih baik. Apa aja yang bisa kita tampilkan di sini, apapun ya. Jadi kalau Anda mau bikin objek, misalnya ditambahi tato misalnya. Nah, ini di sini kita tambahi tato. Tato. Seperti ini. Tato yang terbaik mungkin gambar emping ya. Panu ya. Nah, di sini tinggal kita kasih 02, parentnya ganti 02, maka tato itu udah nempel di tubuhnya. Sample 3. So saya di sini punya sebuah footage drone. Nah, di sebuah
desa ninja ya di sini. Nah, saya akan coba menunjukkan bahwasanya saya itu berada di sini nih. Nah, saya sedang berada di gedung ini paling atas dekat WC. Nah, saya akan coba bikin tulisan di sana untuk ngancer-nganceri ojol saya biar nggak bingung. Saya akan coba bikin komposisi baru. Saya drag dia ke icon sebelah kirinya 8 PPC. Dan kemudian saya akan masuk jendela tracker dan saya akan track motion. Saya cukup pakai satu aja karena saya nggak perlu adanya resizing dan lain sebagainya ataupun rotation. Saya cukup satu track point dan saya akan arahkan ke jendela yang ada di sini. Cukup kecil. Saya nggak tahu ini jendela atau apa ya. Ini jendela. Nah, seperti ini. Kalau sudah, saya akan coba track. Saya analyze forward, klik, dan nunggu 2 hari. Lama tidaknya nge-track ini ya pertama tergantung hardware ya. Terus yang kedua besar kecilnya tracker yang Anda mainkan. Terus yang ketiga adalah karma. Oke, sudah selesai, tracking udah didapat dan kalau Anda lihat ini seperti ini. Ya. Nah, saatnya kita taruh ke null object, layer new null object. Sama kayak tadi, edit target. Oke, dan saya tekan tombol apply. Oke. Mr. Beam. Berikutnya saya akan coba bikin sebuah penanda, sebuah garis yang tentu saja garis tersebut kalau hanya sel garis biasa maka dia geraknya jadi lurus saja ya. Nah, kita akan coba menggunakan sebuah garis namanya beam. Hanya saja efek beam ini membutuhkan sebuah objek untuk diterapkan. Nah, maka dari itu saya akan coba bikin sebuah solid baru. Layer new solid, ini hanya sebuah objek atau bidang kosong yang siap untuk di-replace atau digantikan menjadi sebuah efek atau apapun. Nah, kalau sudah, saya akan coba masuk ke efek, kemudian saya akan coba masuk ke generate, dan saya akan pilih yang namanya beam. Nah, kalau benar Anda akan mendapati sebuah garis melintang gini, dan warnanya mungkin ada yang beda-beda ya. Saat ini tempat saya merah dan pink. Setting Mr. Beam. Ada berapa yang kita atur? Yang pertama nih, mungkin untuk ukuran. Saya akan coba bikin 100%. 100%. Dan perhatikan ketika kita bikin 100%, dia mentok di antara 2 titik. Ternyata titik ini adalah sebuah poin yang bisa kita atur. Nah, ini ada alasan kenapa kita menggunakan beam. Jadi nanti kita akan coba taruh titik ini pada jendela ini, dan titik satunya ini akan stay di tempat untuk memberikan keterangan dari informasi yang sedang kita tunjuk. Makanya kita tidak menggunakan garis biasa, soalnya kalau garis biasa ya kalau kita track sini maka titik yang sini akan ngikut gerak gitu loh. Kalau sudah, saya akan coba mikir atur thickness-nya ya. Saya coba mainkan 5 saja, 8 terlalu tebal, saya coba bermain 5 saja. Kemudian warnanya saya akan coba bikin semuanya ke putih aja. Baik inside maupun outside. Untuk softness-nya saya akan coba bikin 0, jadi biar kayak garis straight gitu. Nah, cuman kayak gini. Oh, ternyata tebel banget ya, tapi nggak apa-apa, Mas. Custom parenting. Kita akan coba konekkan titik ini dengan 0 kita. Saat ini kalau kita coba langsung gini aja, parent ini saya ganti menjadi 03, yang terjadi adalah seperti ini. Jadi kalau saya play gini, dia akan tetap ngikut di sini ya. Harusnya dia tetap stay di satu tempat. Kalau seperti ini kan dia ngikut terus nih. Nah, untuk merubah seperti itu, maka ada hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus ngerti titik ini starting point atau end point. Nah, taunya dari mana? Kalau saya klik beamnya lagi dan saya geser-geser, perhatikan di sana ada angka yang berubah-ubah. Nah, itu artinya starting point berarti ini. Kalau ini yang saya geser-geser, ending point-nya yang bergerak. Jadi kita ngerti, oh ini starting point, ini ending point. Nah, berikutnya saya akan coba buka timeline saya. Saya akan coba perbesar dikit gini. Kemudian red solidnya saya akan buka, efeknya saya buka, beamnya saya buka. Kemudian 03 saya juga buka, transformnya saya buka. Expression. Saya akan mencoba mengkonekkan starting point ini dengan position. Nah, cara mengkonekkannya, saya akan coba menggunakan sedikit script ya, yang di After Effects disebut dengan nama expression. Cuman apakah kita coding? Oh enggak, tenang aja. Bagi yang muntah coding enggak, kita enggak coding dulu. Starting point ini
saya akan tekan tombol ALT sambil saya klik stopwatch-nya. Klik. Maka di sini akan muncul tempat di mana kita menuliskan expression atau efek. Tapi perhatikan di bagian sini nih, kita mendapati beberapa icon. Anda lihat gambar obat nyamuk ini. Nah, ini lombang ini kita klik, kita drag ke position. Kalau udah, lepas. Obat nyamuk ini adalah parent. Kalau Anda cek logo parent itu juga kayak gini nih. Di sini akan muncul script discom layer 03 transform position. Artinya bagian poin ini kita akan parentkan dengan posisi dari 03. Nah, kalau udah klik keluar dan kita coba preview sebentar, apakah titik ini akan diem, yang bergerak cuman sini aja. Nah, kita coba play. Nah, perhatikan titik ini yang diem terus ya, artinya berada di posisi ini terus. Yang gerak cuman ininya saja mengikuti dari layar. Dengan seperti ini kita bisa memberikan tulisan yang ada di sini sehingga orang lebih mudah untuk membacanya. Maka dari itu kita tinggal bikin teks saja di sini. Saya cukup ketik T di sini dan saya bisa menuliskan posisi saya. Seperti ini. Ya, itu posisi saya ada di sana sedang jepit, sehingga kalau ini saya send ke orang, mungkin ini adalah teknik ancer-ancer yang terbaik. Ya, ini sedikit teknik dasar di tracking ya. Saya harap teman-teman dapat menggunakannya ini di project-project. Itu aja dari saya untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching and see ya.